Halo guys, kita di depan gedung DPR RI. Ya, di sini kita menyuarakan hak asasi dari anjing dan kucing-kucing ya. Ketemu teman-teman, semangat semuanya. Indonesia harus bebas rabies, bebas dari anjing pokoknya. Jangan makan anjing, jangan makan kucing. Pokoknya kalau teman-teman makan anjing dan kucing itu bisa berbahaya. Kenapa? Berpenyakit. Mereka bukan hewan ternak, mereka adalah keluarga. Bukan hewan potong gitu. Satu, dua, tiga. Lagi mami. Ini ada mami di belakang nih. Satu, dua. Kasih ya, Mak. Babe satu, belum. Babe satu, babe. Pak Firman, tolong Pak Firman. Penting lah, bahasan yang lebih penting. Ini kan banyak mudorotnya, Pak. Betul sekali. Kasih. No. Ini kita foto di sini. Wait. Ngomong, Bang. Dog Meat Free Indonesia sekarang juga. Yes, Sita. harus. Dog Meat Free Indonesia sekarang juga. Pak Firman, tolong Pak Firman. Ya bijak. Ya, cari yang lebih penting lah, bahasan yang lebih penting. Ini kan banyak mudorotnya, Pak. Betul sekali. Dengerin tuh. Makasih. Oke, Ketua Bang Pale ini idola saya. Luar biasa, dia luar biasa banget pokoknya. Hebat banget Bang Pale. Sehat-sehat ya. Oke, Bang Pale sedikit. Undang-undang pelarangan perdagangan anjing dan kucing dari konsumsi itu segera keluar di Indonesia. Jangan pernah lelah, kita berjuang terus. Ayo kita berjuang terus ya. Buat Bapak, kalau Bapak masih mendukung pemakan anjing, Bapak dengan turun. Yes, benar. Bebas Bagio, turun. Betul lagi dong. Satu, dua, lagi. Satu, dua, udah. Sehat-sehat ya. Terima kasih juga. Ya, mari sama-sama. Tema di sini di gedung DPR luar biasa ya, kita orasi untuk memperjuangkan hak-hak anjing dan kucing. Ya. Yes. Oke, pokoknya Bapak kalau masih mendukung pemakan anjing kucing, Bapak mendingan mudun, turun. Yeah. Yes. Foto hormat. Satu, dua, tiga, lagi. Oh, dua, tiga, wis. Turun. Ada. Oke, Dog Meat Free Indonesia sekarang juga pokoknya ya. Harus stop makan anjing. Anjing kita semuanya. Salam dari Cipan. Halo. Cipan Pablo, salam. Salam buat semuanya ya. Semoga undang-undangnya cepat Bisa dibuat, cuma harus disahkan benar-benar yang undangan itu ya. Ya Kak, Oke, Dog Meat Free Indonesia sekarang juga pokoknya ya. Harus stop makan daging anjing. Anjing dan dia kita semuanya. Salam dari Cipan. Halo. Cipan Pablo, salam. Salam buat semuanya ya. Semoga undang-undangnya cepat Disahkan. bisa dibuat, cuma harus disahkan benar-benar yang undangan itu ya. Ya, betul.
berbicara atas nama anjing dan kucing yang tidak bisa bersuara. Kalau pesan saya cuma satu, nggak usah lama-lama dan udah banyak orang yang mau pesan kali ya. Kita mau wakil rakyat yang membela mereka yang tidak bisa bersuara. Jadi kita mau wakil rakyat yang memperhatikan nasib mereka. Stop makan anjing, stop makan kucing ya. Semangat teman-teman, hidup! Cukup sekian aja. Selanjutnya Berbicara atas nama anjing dan kucing yang tidak bisa bersuara. Kalau pesan saya cuma satu, nggak usah lama-lama dan udah banyak orang yang mau pesan kali ya. Kita mau wakil rakyat yang membela mereka yang tidak bisa bersuara. Jadi kita mau wakil rakyat yang memperhatikan nasib mereka. Stop makan anjing, stop makan kucing ya. Semangat teman-teman, hidup! Cukup sekian aja. Mbak Ina dari AFC dari Jogja, silakan orasi. Teman-teman semua, sudah berapa lama kita berjuang untuk membuat Indonesia bebas dari perangan daging anjing dan kucing? Sudah terlalu lama. Segala peraturan dan regulasi di banyak kabupaten, kota, provinsi telah mendukung untuk pelarangan perangan daging anjing dan kucing. Tetapi satu anggota dewan malah membuat mundur langkah maju kita untuk bangsa ini, untuk membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar dan beradab. Apakah Indonesia bangsa yang besar dan beradab? Ya. Apakah beradab itu berarti kejam? Tidak. Apakah beradab itu mempertahankan yang disebut dalam tanda kutip budaya yang kejam dan barbar? Tidak. Jadi, mari kita semangat bersama untuk Dog Meat Free Indonesia sekarang juga, untuk Cat Meat Free Indonesia sekarang juga, larang sekarang juga pedagang daging anjing dan kucing. Dog Meat Free Indonesia sekarang juga, Dog Meat Free Indonesia sekarang juga. Dog Meat Free Indonesia sekarang juga. Teman-teman, Dog Meat Free Indonesia sekarang juga. Oke. Teriak kecope Mbak Ina. Biar Dog Meat Free Indonesia. Dog Meat Free Indonesia. Dog Meat Free Indonesia. Dog Meat Free Indonesia sekarang juga. Dog Meat Free Indonesia sekarang juga. Anjing sobat manusia. Indonesia dari daging anjing dan daging kucing. Hidup Indonesia. Dog Meat Free Indonesia sekarang juga. Habis orang. Gimana nih? Indonesia darurat. Pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing. Setuju? Setuju. Kapan saatnya untuk ada pelarangan itu? Sekarang juga. Sekarang juga. Hidup Maina. Hidup Maina. Hidup. Hanya satu ya, karena kita tidak setuju Indonesia dianggap negara barbar, negara primitif, negara kejam, makan anjing atau hewan piaraan. Setuju nggak? Oke. Sangat disayangkan bahwa salah satu anggota DPR fraksi Golkar menyatakan dengan muka tersenyum bahwa dia harus melindungi orang-orang yang makan kucing dan anjing. Menurut saya, dia tidak pantas duduk di kursi sebagai perwakilan rakyat. Dia tidak tahu bahwa Presiden Prabowo susah-susah pergi ke luar negeri mempromosikan Indonesia, berusaha Indonesia supaya masuk di ranah internasional. Siapa yang mau anggap Indonesia kalau kelakuannya begini?
Ini orang DPR harus dikasih tahu, harus dikasih pelajaran. Indonesia harus maju. Malaysia sudah punya undang-undang, Filipina punya, Singapura punya, negara-negara lain di ASEAN punya. Kenapa setiap kali Indonesia mau maju, orang-orang yang duduk di kantor situ, yang katanya wakil rakyat, tidak mendukung? Ini yang kita harus lawan. Ini bukan soal perdagangan, ini soal reputasi Indonesia, martabat bangsa dan rakyat. Sampai kapan kita mau dipandang sebagai negara yang tolol? Sampai kapan? Sampai kapan kita mau dipandang sebagai negara yang bodoh? Judi online maju, prostitusi maju, pinjol maju, makan kucing anjing iya, besok makan manusia juga boleh. Tidak bisa seperti itu. Saya sebagai bangsa rakyat Indonesia tidak setuju Indonesia diperlakukan seperti begini oleh wakil rakyat sendiri. Tidak setuju. Ini bukan soal rabies, bukan soal penyakit. Ini soal harga diri kita. Muka kita mau ditaruh di mana? Pak Presiden udah jelas menyayangi hewan. Ada itu. Pak Presiden sudah jelas menyayangi hewan. Kepala negara-negara lain penyayang hewan. Itu coba Pak bawa ke sini tuh. Itu ada tuh buktinya tuh. Amerika, Singapura semuanya menyayangi hewan. Apa yang terjadi dengan watak dan hati orang Indonesia yang makan anjing dan kucing? Apakah mereka manusia atau apa? Apa yang terjadi dengan orang-orang di dalam yang mensetujukan ini? Apa mereka tidak lihat perkembangan zaman? Mereka tidak lihat kelakuan dunia internasional? Apa mereka tidak iri pengen maju, pengen seperti mereka? Kita tidak bisa membiarkan ini. Kita harus fight. Terima kasih, kami akan menunggu lebih banyak lagi teman-teman yang sedang menuju ke sini. Terima kasih. Susah cari makan, ya, peradaban masih primitif. Banyak orang makan daging anjing dan kucing. Tapi sekarang peradaban sudah maju, orang sudah kepulang. Masa kita masih bicara makan anjing, makan kucing? Ya, memalukan sekali, ya. Nah, jadi kita satu suara, ya, Indonesia bebas daging anjing dan kucingnya, bebas makan daging dilarangnya makan daging anjing dan kucingnya. Anjing dan kucing sahabat terbaik manusia, ya, bukan makanan, ya. Anjing dan kucing bukan hewan ternak, ya. Untuk anggota DPR Pak Firman, tolong mengerti undang-undang. Cek, oke. Selanjutnya Ayo kita ngobrol di sini. Teman-teman di sini lagi nungguin Bapak nih. Anjing, makan anjing itu bukan budaya, Pak. Tahu kan? Bahaya makan anjing. Udah pada sekolah kan? Mama di dalam situ kan tahu kan ya, buktinya handphone itu buat apa? Googling, Pak. Googling, Pak.
Ya, terima kasih ya Bu Maria. Cek. Sebagai generasi muda Indonesia, it is really important for us to stand up for this issue because dogs and cats ini adalah binatang-binatang sehari-hari kita. Dogs always help us when there is bencana, there's something in need. Jadi we have to treat them as equals. We don't treat them as nearly anything like this. Please stand up for stop dog meat and cat meat, and as the young generation it is important for us to speak about this issue because it needs to be heard, whether you're like me in high school or you're already at work and you think you need to speak about this issue. So please stand up for this and stop cat meat and dog meat in Indonesia. So yeah, speak your voices guys. Thank you so much. Terima kasih Kak Kesia mewakili generasi. Saya pengen bilang bahwa penolakan terhadap rancangan undang-undang anti perdagangan daging anjing kucing dan daging anjing bukan cuma keabaian pemerintah dalam hal kesejahteraan anjing, tapi juga keabaian pemerintah dalam menanggapi keabaian pemerintah terhadap akal sehat dan juga keabaian pemerintah terhadap segala macam bentuk hal-hal yang memperhatikan kesehatan kita semua. Maka itu kawan-kawan, Dog Wehab dan kita semua yang peduli dengan kesejahteraan anjing, yang peduli dengan kesejahteraan manusia, harus terus-menerus mengepush agenda ini sampai akhirnya tidak ada anjing dan kucing lagi yang dimakan oleh manusia, teman-teman. Setuju. Di sini saya membawa poster yang sudah dibubuhi cap dari kawan-kawan berbulu kita yang tidak bisa bersuara apapun, yang hanya bisa menjadi korban kekerasan, yang hanya bisa ditangkap, dipukul, dan dimakan, teman-teman. Kami mencoba mengumpulkan beberapa anabul teman-teman kita, dan saya percaya tidak ada binatang yang ingin dimangsa oleh manusia, teman-teman. Maka itu sekali lagi kita harus terus menyuarakan bahwa Indonesia tidak ada anjing dan kucing yang dimakan di Indonesia, teman-teman. Demikian dari saya. Terima kasih untuk teman-teman Dog Meat Free Indonesia yang telah menginisiasi aksi ini, yang tentunya sangat berguna, yang sangat menyuarakan suara Paurens dan suara teman-teman yang peduli terhadap akal sehat dan peduli terhadap kesejahteraan anabul. Terima kasih, selamat pagi. Dog Meat Free Indonesia. Terima kasih Mas, sungguh luar biasa ya. Dari tim legal hanya menginginkan bahwa para anggota Dewan DPR untuk lebih membaca kajian dari kami, bahwasanya apa yang dilakukan dalam perdagangan daging anjing dan kucing ini bukan adalah tradisi. Mari kita bedakan antara tradisi dengan kebiasaan. Kebiasaan yang sudah tidak beradab lagi, sebaiknya kita atur untuk mewujudkan masyarakat yang lebih beradab. Maka kami mohon supaya kajian yang kami telah berikan kepada anggota Dewan DPR untuk lebih dibaca lebih lanjut, untuk kajiannya lebih dibaca lebih lanjut, dan semoga anggota Dewan DPR lebih terbuka untuk menerima rancangan undang-undang pelarangan perdagangan daging anjing yang telah kami buat. Terima kasih. Bahkan untuk rancangan peraturannya juga kami yang siapkan untuk draftnya.
kami mohon itu untuk dipertimbangkan dan dibaca dengan baik, baik dari segi prosedur untuk mendapatkan anjing dan kucing itu didapatkan dari hasil curian, bukan karena mereka bukan hewan ternak, jadi tidak mungkin ada peternakan seperti sapi atau kerbau atau hewan ternak yang lain, sehingga untuk mendapatkan anjing dan kucing sudah pasti dapat dari hasil curian, dan pencurian itu sudah merupakan tindak pidana. Jadi kami mohon dengan sangat untuk dari segi prosedur saja ini sudah sangat salah dan menyalahi dan merupakan sebuah tindak pidana. Apalagi kemudian anjing dan kucing ini dibunuh dengan cara yang sangat kejam, dengan cara yang sangat jauh dari kata manusiawi, dengan tidak berkeprimanusiaan dan tidak mementingkan lagi adab. Sedangkan kita adalah bangsa yang beradab, kita adalah bangsa Pancasila, di mana ketuhanan merupakan sila yang pertama. Kita sebagai bangsa yang beragama dan bangsa yang beradab sudah seharusnya melarang perdagangan daging anjing dan juga kucing. Mohon dibaca dengan baik kajian naskah akademik dan juga kajian kami secara peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Kami hanya mohon ini dijadikan bahan pertimbangan bahwa perdagangan daging anjing dan kucing adalah ilegal. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa yang kami sampaikan draft kemarin adalah pelarangan perdagangan dalam bentuk cara apapun, baik itu dari hasil dari prosedur penangkapan, kemudian dari proses pembunuhan atau penganiayaan anjing dan kucing itu sendiri, hingga kemudian anjing dan kucing itu dibawa kepada tangan para pedagang makanan. Jadi kami mohon untuk kajian yang sudah kami sampaikan kemarin, mohon dibaca, hanya jangan ditumpuk begitu saja menjadi draft-draft yang tidak berguna, padahal kami sudah melakukan analisis. Berarti mereka tidak bisa baca. Lebih khususnya lagi saya ingin meminta atau ingin mempertanyakan Firman Subagio, wakil rakyat yang duduk di sana, kredibilitasnya. Bagaimana bisa seorang Firman Subagio bisa duduk menjadi wakil rakyat tanpa mempunyai hati nurani, tanpa mempunyai logika yang masuk akal? Mengapa dia berani mengeluarkan statement untuk melindungi para pemakan daging anjing? Perlu dipertanyakan. Firman Subagio harusnya sadar para pemakan daging anjing itu hanya berapa persen. Yang kita lindungi bukan hanya anjing, tetapi yang kita lindungi juga manusia-manusia, jutaan manusia di Jawa Tengah sana yang tidak makan daging anjing, yang bisa berpotensi terkena penyakit zoonosis. Memakan daging anjing jangan hanya difokuskan pada rabies, tapi banyak sekali zoonosis yang bisa menimpa, bisa terkena pada masyarakat yang tidak makan daging anjing. Kita harus pikirkan juga cacing jantung, rabies dan penyakit lainnya yang bisa diturunkan dari daging-daging anjing yang tidak jelas asal-usulnya. Anjing-anjing yang dimakan di Jawa Tengah, anjing-anjing yang dijaga untuk dimakan di Jawa Tengah, kesehatannya tidak terjamin. Tidak ada rekam jejak dari vaksinasi, dari kesehatan anjing yang disantap. Kebanyakan anjing yang dimakan, anjing yang ditangkap berpenyakit. Anjing-anjing yang lagi di jalan raya dia harus ditangkap, diseret, dan dijaga. Itu yang dimakan oleh masyarakat pemakan daging anjing di Jawa Tengah. Ini harus dipertanyakan. Bisnis pedagang daging anjing ini menguntungkan, cash flow-nya sangat besar. Perlu dipertanyakan, Firman Subagio melindungi masyarakat atau melindungi mafia pedagang daging anjing? Kita harus pertanyakan. Kita, Firman Subagio harus berani mempertanggungjawabkan statementnya yang mengatakan harus memakan daging anjing dilindungi. Ini harus dipertanyakan. Mengapa ia bisa berani mengeluarkan statement seperti itu? Apakah ia bagian dari sindikat mafia perdagangan daging anjing itu dikonsumsi, atau memang benar-benar mau memperjuangkan hak-hak rakyat? Firman mafia! Kita jangan mau diwakilkan oleh wakil rakyat seperti Firman Subagio. Tidak ada landasan ilmiah. Tidak ada landasan ilmiah. Tidak ada landasan. Dia tidak mau mencari
literasi, dia tidak mau mencari informasi yang jelas tentang perdagangan bisnis kejam perdagangan daging anjing untuk anjing dan kucing untuk dikonsumsi. Oh ya. Iya, kasih berat, taruh. Sekali lagi, kita boleh berbeda. Sesama saya, masing-masing center boleh berbeda. Tetapi untuk kali ini saya minta, kita harus satu tujuan. Kita harus bersatu. Kita harus benar-benar menggolkan agar DPR RI segera mengesahkan rancangan undang-undang yang diajukan oleh JA dan Dokter Indonesia agar Indonesia bisa segera mengeluarkan pelarangan perdagangan anjing dan kucing untuk dikonsumsi di Indonesia. Setuju? Hidup Pale. Hidup Bang Pale. Terima kasih. Bagi dong mereka. Hidup Bang Pale. Terima kasih selanjutnya siapa lagi? Kita Saya datang ke sini sebagai pribadi, kebetulan diajak oleh teman saya, Ibu Karina. Saya di sini sebagai penyayang kucing, saya sendiri punya kucing, dan saya berharap kekerasan yang terjadi terhadap anjing dan kucing dan juga perdagangan anjing dan kucing untuk dikonsumsi bisa berhenti dalam waktu yang tidak lama lagi, dan saya berharap saya bisa terlibat lebih jauh lagi untuk perjuangan ini bersama teman-teman yang lain. Jadi untuk teman-teman, saya mohon untuk semangatnya tetap menyala. Terima kasih, sekian dari saya. Saya udah anggap dia anak saya di sini membantu dia dan teman-temannya agar terhindar dari perdagangan daging kucing dan anjing. Saya tahu ada beberapa anjing yang diculik, kemudian dagingnya dijual. Di sini saya mewakili dari orang tua Anabul untuk menyuarakan perlindungan kepada anak-anak kita, ya Allah. Anak-anak bulu kita, kucing dan anjing adalah keluarga kita, sahabat kita. Mereka harus dilindungi. Sekian. Saya Niken, saya tergabung dalam Parakan Dog Lover. Kebetulan saya tinggal di Bali sudah 20 tahun. Terus terang saya salut dengan Mbak itu, luar biasa. Tepuk tangan buat dia. Bukan hal yang mudah untuk mematahkan budaya di dalam keluarga. Bukan hal yang mudah untuk melawan keluarga sendiri dengan tekad sebesar ini. Di Bali banyak kejadian-kejadian seperti ini, dan kita masih terus berjuang untuk berusaha tidak terjadi hal-hal seperti ini. Anjing dan kucing adalah binatang peliharaan yang juga membuat kita menambah energi kita. Di saat kita capek, di saat kita lelah, di saat kita stres, mereka lah yang terdepan menghibur kita, memberikan energi dalam badan dia untuk memperkuat kita. Sebenarnya kita berhutang banyak pada mereka. Yang saya tidak mengerti, mungkin ada oknum-oknum yang tidak paham keberadaan mereka dan kepentingan mereka. Di Bali khususnya ada secara adat, mereka percaya bahwa anjing adalah salah satu bagian dari keluarga mereka, sehingga mereka melindungi, menjaga, merawat. Oknum di DPR mungkin hanya benci dengan yang namanya LSM, tapi dia mengincar isu yang dia anggap sepele. Saya mohon teman-teman, kita tidak sepele. Piaraan ini bukan hal yang sepele. Mereka bagian dari kita, mereka bagian dari hidup kita. Tolong, termasuk bapak-bapak, saya rasa kalian juga mendapatkan manfaat dari K9, membantu kerja kalian, aparat. Lindungi mereka, karena kita punya akal budi. Tolong, kalau hanya segelintir oknum, it's just small. Semangat, jangan pernah menyerah, dimanapun kita bisa berjuang. Selamat pagi.
semuanya. Halo, pagi. Terima kasih semua sudah datang di sini untuk tujuan yang sama. Kita semua pasti merasa kesal dengan apa yang terjadi kemarin di sosial media yang sedang viral ya. Yang kita anggap kita ini berjuang untuk membantu pemerintah, tapi pemerintah justru merasa bahwa kita musuhnya mereka. Kita ini bukan orang-orang penting yang tidak yang punya value buat mereka. Itu sungguh sebenarnya menyayat hati juga gitu. Karena kita sudah belasan tahun untuk melakukan kampanye ini, 14 tahun tepatnya, agar menghentikan praktik kejam ini. Ini tidak hanya kejam, tapi ini juga membahayakan kesehatan nasional. Karena hanya 4,5% yang masih makan daging anjing dan kucing, tapi 95% lebih itu memiliki potensi untuk terkena rabies juga. Jadi sebenarnya yang dikatakan oleh Balik DPR RI bahwa NGO ini tidak rasional. Halo? Ya. NGO ini tidak rasional, kita kembalikan lagi, apakah membela 4,5% penduduk Indonesia hanya untuk boleh makan daging anjing itu lebih rasional dengan merelakan 95% penduduk terkena dampaknya? Itu kan tidak rasional. Jadi di sini adalah kita tidak hanya membicarakan tentang kekejamannya saja, tapi ini juga bentuk praktik pengabaian pemerintah terhadap kesehatan nasional. Seperti itu. Jadi semoga apa yang aspirasi kita hari ini dapat menjadi masukan bahwa bahwa orang-orang di sini, kita semua di sini adalah satu tim dan satu bagian dari negara yang perlu didengarkan juga aspirasinya. Jika ada naskah akademik dari tim Document Free Indonesia, mohon dikaji ulang, mohon cari petunjuk, mohon pelajari negara-negara yang sudah membuat larangan konsumsi daging anjing di negara masing-masing. Sekian, terima kasih. Terima kasih Kak Ica. Oke, halo, perkenalkan, nama saya Cynthia. Saya datang sendiri ke sini. Sebenarnya saya ke sini, saya tuh sudah melawan papa saya sendiri. Papa saya adalah pemakan anjing. Ya, saya tahu sebentar lagi Natal. Maaf, papa saya adalah orang Timur. Budaya Timur ketika Natal, kita di awal tahun kita membesarkan anak anjing. Lalu ketika Natal itu hampir tiba, anak anjing yang sudah kita rawat sampai besar, nah saat Natal itu adalah ujung umur dia. Nah, saya sangat menentang, karena saya sudah pernah mengalami anak anjing yang saya rawat sampai besar. Saya pulang sekolah, tapi dia berakhir di panci rumah saya sendiri. Itu momen paling saya benci papa saya. Sampai sekarang saya ribut sama papa saya karena saya bisa melihat papa saya sedang memotong anjing yang sudah terbakar. Dan itu saya bisa lempar papa saya. Lalu makanya saya datang ke sini. Saya mendengar Pak Firman yang begitu rakusnya. Bapak rakus banget ya. Makan kambing, makan sapi, makan ayam masih kurang. Harus banget makan anjing lagi, Pak. Harus makan kucing. Ya, saya berdiri di sini untuk semua hewan-hewan yang tidak bisa ngomong. Mungkin mereka nggak bisa ngomong, mereka cuma bisa kaing-kaing gitu. Cuma kita yang dengar gitu. Please lah, serakus itu kita manusia, rakus banget. Bahkan uang rakyat aja nggak cukup. Bapak masih mau makan anjing, kucing yang Bapak udah menjaga rumah loh, masih aja dimakan. Itu. Oke, ya itu aja dari saya. Terima kasih. Dogs Meat Free Indonesia. Oke, terima kasih Kak Cynthia.
Bapak Ibu Dewan yang terhormat. Bapak kemarin menyampaikan bahwa makan anjing dan makan kucing itu bisa mengobati penyakit. Bapak kasihan sekali ya. Kan sudah ada Google Scholar, udah ada riset, ada data. Itu tidak ada ya makan anjing atau makan kucing bisa menyembuhkan penyakit. Kami sangat miris ya seorang wakil rakyat bisa memberikan pernyataan sebodoh itu. Ya, makan daging anjing dan makan daging kucing itu kejam. Satu, dua, tidak menyebabkan ada kesembuhan di sana. Yang ketiga, perdagangan daging anjing dan kucing ini bukan hanya masalah orang sayang sama anjing, orang sayang sama kucing. Tapi makan daging anjing dan kucing ini adalah masalah yang besar karena ada kesehatan dan keamanan masyarakat. Bapak dan Ibu Dewan yang terhormat, kami minta pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing Indonesia itu sekarang juga. Kenapa? Karena ini mengancam keamanan dan kesehatan masyarakat Indonesia. Kita masih sangat besar, hanya 8 provinsi di Indonesia yang bebas rabies. Itu menunjukkan bahwa sedih sekali ya, gitu. Bahwa fatal sekali Indonesia kok sampai tahun ini masih belum ada yang bebas rabies, masih hanya 8 provinsi yang bebas. Kemana aja Indonesia? Tahun 2030 mau punya Indonesia status bebas rabies, tapi kalau masih membiarkan membiarkan perdagangan daging anjing dan kucing di Indonesia, tidak ada undang-undangnya, itu bagaimana? Kapan Indonesia bisa bebas rabies? Sedangkan 76 kota dan kabupaten sudah melakukan pelarangan. Ini kan artinya sudah ada kebijakan lokal yang proaktif untuk supaya ada pelarangan. Jadi kami di sini kita berkumpul dari semua anggota lapisan masyarakat menyuarakan untuk Indonesia bisa mensahkan pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing. Terima kasih Dr. Mary. Untuk selanjutnya silakan. Saya Kristi Sigalingging. Saya menyuarakan stop makan anjing. Stop. Tidak boleh makan anjing. Tidak boleh. Because dog is pet. Anjing adalah ternak yang tidak boleh dimakan. Saya memohon untuk semua warga Batak, untuk semua suku Batak, please stop makan anjing. Mungkin saat ini banyak orang-orang Batak yang mempunyai kebiasaan bahwa daging anjing itu enak. Tapi sebenarnya saya mau menyuarakan anjing adalah binatang kesayangan. Anjing adalah bisa menjadi satpam di rumah kita. Mereka perlu disayang. Mantap. Dan oleh karena itu saya menyuarakan stop makan daging anjing. Please stop. Oke, saya sudah membaca kemarin ada yang mengimbau bahwa kita ada saudara Batak boleh makan anjing. Saya menyuarakan saat ini saya Batak Sigalingging stop makan daging anjing. Tidak semua orang Batak suka makan daging anjing. Saya Batak asli, mama saya Hombing, saya Sigalingging, saya benar-benar Batak full. Tidak boleh makan daging anjing. Please stop, Horengi. Hidup Sigalingging. Terima kasih Kak Kristi. Ini juga. Oh ya ya. Halo, nama saya Kristi Sigalingging. Mama saya di Hombing, saya benar-benar pure orang Batak. Saya pribadi saya membaca bahwa dari menurut DPRD orang Batak boleh makan daging anjing. Saya adalah orang Batak, saya melarang keras untuk makan daging anjing.
mantap. Dok Bin di Indonesia sekarang juga. Kita buat video dong, buat video. Ramein aja ya, rame. Buat video dong, buat video. Dok Bin di Indonesia sekarang juga. Apa toh? Ibu. Ayo, kita buat video belakang. Tidurin. Makan daging anjing. Makan daging anjing aja. Makan daging anjing dan kucing. Ayo 1, 2, 3. Larangan perdagangan daging anjing dan kucing yang diterima hanya pelarangan kekerasan terhadap hewan domestik. Sedangkan hewan domestik termasuk anjing dan kucing gitu. Jadi ini adalah ironis sehingga hari ini kami mengadakan aksi dan juga menyoroti pendapat statement dari salah satu anggota fraksi DPR RI dari Balik yang menyoroti kinerja NGO. Bagi dia NGO tidak ada value-nya, organisasi masyarakat tidak ada nilainya bagi elektabilitas partai, yang mana itu adalah sangat salah gitu. Kami NGO, kami juga wakil masyarakat dan kami melakukan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat dan Indonesia. Baik, untuk hari ini kita akan melakukannya dengan beberapa orang disingkat. Mungkin nanti ada perwakilan, silakan dari teman-teman organisasi. Jika ada perwakilan untuk orasi, boleh. Itu boleh pegang bannernya ya, bannernya agar nanti ambil boleh masing-masing ambil banner dan sebagainya. Menghadap ke arah jalan raya agar nanti kelihatan bagus juga di foto. Sebagai perkenalan juga, ini adalah polisi. Kami ingin memperkenalkan, kami adalah penyayang hewan dan kucing. Karena itu kami tidak suka kekerasan dan kekejaman. Kami melakukan aksi hari ini dengan sangat damai. Kami hanya meminta perhatian daripada anggota DPR RI Indonesia. Sebagai wakil rakyat, harusnya mereka menyerap semua aspirasi. Anjing sahabat manusia. Kita kenalkan juga dari tim AFC dari Komdar, silakan teman-teman bergabung. Sudah hampir sekian tahun Indonesia merdeka dan baru kali ini kami pencinta hewan Indonesia melakukan aksi damai lagi di depan gedung DPR RI. Bagaimana kita bicara tentang menjadi bangsa yang adil dan beradab jika kita masih membiasakan menerima kekerasan dan budaya primitif di negara kita. Mau sampai kapan dibiarkan? Sedangkan kita tahu negara maju sudah memperhatikan juga kesejahteraan hewan. Ini menjadi standar internasional juga. Kekerasan dan kekejaman harusnya tidak ada di negara kita yang terkenal akan dikenal sebagai negara ramah. Kita akan sama-sama berteriak, Indonesia larang perdagangan daging anjing dan kucing. Ya. Apakah beradab itu berarti
budaya yang kejam dan barbar. Tidak. Jadi, mari kita serukan bersama untuk Dog Meat Free Indonesia sekarang juga. Untuk Cat Meat Free Indonesia sekarang juga. Larang sekarang juga pedagang daging anjing dan kucing. Dog Meat Free Indonesia sekarang juga. Dog Meat Free Indonesia sekarang juga. Teman-teman, Dog Meat Free Indonesia sekarang juga. 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 Indonesia sekarang juga. Terima kasih. Indonesia darurat. Pelarangan perdagangan dari anjing dan kucing. Setuju? Kapan saatnya untuk ada pelarangan itu? Sekarang juga. Keren, Baina. Hidup Baina. Hidup Baina. Indonesia segera larang perdagangan daging anjing dan kucing. Indonesia bebas rabies. Bebas dari anjing. Hapuskan menu RW. Jadi bangsa yang adil dan beradab. Jadikan bangsa yang adil dan beradab. Yang hadir di sini ada dan domestik Ibu Karin Franken dan juga salah satu koordinator nasional Dog Meat Free Indonesia. Dan bagi yang belum tahu, beliau adalah warga negara Indonesia 30 tahun dan beliau sangat mencintai satwa Indonesia. Kemudian ada Bu Santi. Bu Santi adalah salah satu pejuang animal welfare di Indonesia. Kemudian ada teman-teman organisasi yang lain, mungkin nanti bisa memperkenalkan diri masing-masing. Ada juga Mbak Ina dari AFC Jogja yang jauh dari Jogja hadir hari ini untuk mendukung perjuangan kita, untuk menyampaikan aspirasi yang sudah kita sampaikan kepada wakil rakyat, tapi ternyata diremehkan. Bahkan dia berbicara sambil dengan senyum sinis. Itu menandakan bahwa mereka belum paham terkait di sini, bahwa perdagangan daging anjing dan kucing juga ikut menyumbang masalah rabies nomor 1 di Indonesia. Banyak anak kecil yang menjadi korban, banyak masyarakat Indonesia yang hidupnya jadi sulit karena penyakit rabies. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu faktor utama. Rabies Indonesia sudah hampir 200 tahun belum pernah selesai gitu. Jadi hari ini kita menyampaikan ini, dan untuk selanjutnya mungkin nanti akan ada orasi singkat dari teman-teman. Yang pertama diwakili oleh Mbak Pupi dari Pasi, silakan. teman-teman sekalian yang sudah ada di tempat di gedung DPR MPR RI. Ini
seperti yang sudah Mas Adi katakan, hari ini kita ingin menuntut keadilan untuk teman-teman kita, untuk anjing dan kucing. Teman-teman, seperti yang kita tahu, kita sudah melakukan hal ini. Hari ini kita harus lebih semangat menyuarakan. Kita tahu urgensi ini harus dilakukan segera. Teman-teman, sama-sama kita kumpulkan semangat, sama-sama kita keluarkan keinginan kita kepada Dewan Perwakilan Rakyat kita yang berada di dalam. Dan hari ini, pagi ini, teman-teman menyempatkan waktunya untuk bisa kita bersuara bersama-sama. Jadi teman-teman, kita minta satu suara untuk hari ini. Kita akan mulai dengan tuntutan kita. Mungkin kita akan mulai dengan bahwa kita setuju anjing dan kucing, hewan peliharaan, bukan hewan untuk dimakan ataupun dikonsumsi. Kita sama-sama setuju ya teman-teman. Oh ya, oke, kita setuju. Kita orasikan bersama-sama. Anjing dan kucing bukan makanan. Oke teman-teman, saya akan ngomong anjing dan kucing, teman-teman bisa sebut bukan makanan. Oke, baik. Oke, kita mulai teman-teman. Dengan semangat yang ada, mari kita jadikan anjing dan kucing bagian dari keluarga kita. Kita suarakan hari ini. Kita suarakan semua. Anjing dan kucing bukan makanan. Anjing dan kucing anjing dan kucing bukan makanan. Indonesia harus bebas rabies. Oke teman-teman, sudah tahu Indonesia harus bebas rabies. Masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang potensi rabiesnya sangat besar, dan itu sangat membahayakan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat kita. Dan itu juga perdagangan daging anjing dan kucing ilegal di Indonesia. Kita sudah berusaha untuk sedemikian rupa untuk memasukkan peraturan yang ada di kementerian maupun di undang-undang. Sekali lagi kita sama-sama menyuarakan anjing dan kucing. Anjing dan kucing bukan makanan. Anjing dan kucing bukan makanan. Perdagangan daging dan kucing adalah ilegal. Kita tahu ini menjadi hal yang ingin kita suarakan. Terutama kita tahu sudah terjadi pergantian presiden, kita berharap perubahan yang lebih baik lagi untuk anjing dan kucing, untuk hewan peliharaan kita. Oke, kita sama-sama suarakan anjing dan kucing bukan anjing dan kucing anjing dan kucing perdagangan daging anjing dan kucing adalah legal. Apa saja tuntutan teman-teman untuk teman-teman di dalam Dewan Perwakilan Rakyat kita? Pertama, kita ingin Indonesia bebas rabies. Maka dari itu kita bisa mulai dari Jakarta tentunya teman-teman, dengan aturan yang jelas. Indonesia darurat undang-undang perdagangan daging anjing dan kucing. Indonesia darurat, sekali lagi Indonesia darurat undang-undang perdagangan daging anjing dan kucing. Nah, apa yang terjadi akhir-akhir ini membuat kita harus lebih semangat lagi untuk menyuarakan ini. Indonesia harus bebas daging. Harus bebas daging anjing dan kucing. Ada orasi berikutnya dari teman-teman lain untuk menambahkan. Ayo boleh. Lampung. Dari Lampung ya. Yuk. Yuk sih. Yuk dekat itu aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua cat lover dan bahagia yang berada di Jakarta, baik pun dari segala provinsi yang berada. Tentunya tujuan kita semua, terutama saya dari keluarga kucing Lampung, jauh-jauh datang ke Jakarta teman-teman, hanya untuk berpartisipasi supaya tidak ada perdagangan daging anjing dan kucing di bangsa kita Indonesia ataupun dimanapun. Karena kita larang. Betapa kasihannya kita melihat di TikTok, di mana-mana, di sosmed, anjing didagangkan. Apa nggak kebeli gitu daging sapi atau hewan lainnya seperti ayam yang bisa dibeli gitu. Kenapa harus makan anjing dan kucing? Kan kasihan, itu hewan yang manis, yang imut, yang harus dipelihara, yang harus diperjuangkan hak mereka. Karena mereka juga adalah makhluk dari ciptaan yang maha kuasa, yang punya hak untuk hidup bahagia seperti manusia, bukan disiksa ya teman-teman. Jadi dilarang di Indonesia diadakan perdagangan anjing dan kucing. Sekali lagi harus ditegakkan undang-undang yang benar-benar membuat jera para penyiksa anjing dan kucing atau hewan lainnya yang ada di Indonesia ataupun di provinsi-provinsi lain atau daerah negara lain. Jadi kita sini tujuannya semua teman-teman berpartisipasi. Satu, kita mengadakan di sini supaya kita bersatu untuk meminta kepada pada pihak MPR RI yang ada di Jakarta agar suara kita ini didengarkan, bukan hanya dilihat terus dipertontonkan. Tolong diusahakan benar-benar ya, supaya anjing dan kucing ini bagi penyiksa-penyiksanya diberi hukuman yang setimpal, bukan hanya diberi damai kemudian 2 minggu 3 minggu dilepaskan. Jadi begitu saja permohonan kami dari Bandar Lampung. Sebelum dan sesudahnya ada perkataan saya yang kurang, saya pribadi mohon maaf kepada Maha Kuasa, saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babi pun hidup Lampung. Untuk tadi perwakilan dari Lampung, sekarang kita Silakan teman-teman yang ingin orang kita ajukan tangan aja. Boleh. Oke, dari gue Sasan. Boleh, ayo. Ayo, gue Sasan. Dan juga informasi ya, mungkin para dewan akan melihat selama ini aksi disertai dengan tindakan aktivis oleh mahasiswa. Kami yang Bang Firman, keluar dong. Ayo kita ngobrol di sini. Teman-teman di sini lagi nungguin Bapak nih. Makan anjing itu bukan budaya, Pak. Tahu kan? Bahaya makan anjing. Udah pada sekolah kan? Masa di dalam itu kan tahu kan ya fungsinya handphone itu buat apa? Googling, Pak. Googling, Pak. Bahaya makan anjing, Pak. Teman-teman, jangan makan anjing, jangan makan kucing ya. Jauh-jauhin itu orang-orang kayak gitu. Ajakin teman-temannya yang masih makan anjing sama kucing. Orang Indonesia nggak makan daging anjing sama kucing. Gitu doang. Lagi kamarnya lagi. Belum. Kita turunin itu lagi. Oh ya. Ya, terima kasih ya Bu Maria, ungkapan hati dari ibu-ibu hari ini yang hadir juga hampir semuanya, momen luar biasa. Ini mengajarkan kepada para wakil rakyat kita bahwa isu kesehatan hewan bukan lagi hanya tradisi dan sebagainya, tapi tentang peradaban, tentang karakter bangsa juga. Bagaimana kita ingin menjadi bangsa yang penuh dengan nilai welas asih, penuh dengan kasih sayang, jika kita masih membiarkan praktek kejam ini terjadi. Karena sekarang anjing dan kucing adalah bagian dari keluarga, bukan untuk dimakan. Jadi ini
Terima kasih kepada semua yang hadir untuk berikut orasi singkat berikutnya. Silakan teman-teman yang ingin orasi, silakan ajukan tangan aja. Boleh. Oke, dari Bu Elsa silakan. Apakah mereka manusia atau apa? Apa yang terjadi dengan orang-orang di Ram yang mensetujukan ini? Apa mereka tidak lihat perkembangan zaman? Mereka tidak lihat kelakuan dunia internasional? Apa mereka tidak iri, pengen maju, pengen seperti mereka? Kita tidak bisa membiarkan ini. Kita harus fight. Terima kasih, kami akan menunggu lebih banyak lagi teman-teman yang sedang menuju ke sini. Terima kasih. Keinginan kita kepada Dewan Perwakilan Rakyat kita yang berada di dalam. Dan hari ini, pagi ini teman-teman menyempatkan waktunya untuk bisa kita bersuara bersama-sama. Jadi teman-teman, kita minta satu suara untuk hari ini. Kita akan mulai dengan tuntutan kita. Mungkin kita akan mulai dengan bahwa kita setuju anjing dan kucing hewan peliharaan bukan hewan untuk dimakan ataupun dikonsumsi. Kita sama-sama setuju ya teman-teman? Oh ya? Oke, kita setuju, kita orasikan bersama-sama. Anjing dan kucing bukan makanan. Oke teman-teman, saya akan ngomong anjing dan kucing, teman-teman bisa sebut bukan makanan. Oke? Baik. Oke, kita mulai teman-teman. Dengan semangat yang ada, mari kita jadikan anjing dan kucing bagian dari keluarga kita. Kita suarakan hari ini. Kita suarakan semua. Anjing dan kucing bukan makanan. Anjing dan kucing bukan makanan. Anjing dan kucing bukan makanan. Indonesia harus bebas rabies. Oke teman-teman, sudah tahu Indonesia harus bebas rabies. Masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang potensi rabiesnya sangat besar dan itu sangat membahayakan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat kita. Dan itu juga perdagangan daging anjing dan kucing ilegal di Indonesia. Kita sudah berusaha untuk sedemikian rupa untuk memasukkan peraturan yang ada di kementerian maupun di undang-undang. Sekali lagi kita sama-sama menyuarakan anjing dan kucing bukan makanan. Anjing dan kucing bukan makanan. Anjing dan kucing bukan makanan. Perdagangan daging dan kucing adalah ilegal. Kita tahu ini menjadi hal yang ingin kita suarakan. Terutama kita tahu sudah terjadi pergantian presiden. Kita berharap perubahan yang lebih baik lagi untuk anjing dan kucing, untuk hewan peliharaan kita. Oke, kita sama-sama suarakan anjing dan kucing bukan anjing dan kucing anjing dan kucing bukan makanan. Perdagangan daging anjing dan kucing adalah ilegal. Apa saja tuntutan teman-teman untuk teman-teman di dalam Dewan Perwakilan Rakyat kita? Pertama, kita ingin Indonesia bebas rabies. Maka dari itu kita bisa mulai dari Jakarta tentunya teman-teman. Dengan aturan yang jelas, Indonesia darurat undang-undang perdagangan daging anjing dan kucing. Indonesia darurat, sekali lagi Indonesia darurat undang-undang perdagangan daging anjing dan kucing. Nah, apa yang terjadi akhir-akhir ini membuat kita harus lebih semangat lagi untuk menyuarakan ini. Indonesia harus bebas daging. Harus bebas daging anjing dan kucing. Ada orasi berikutnya dari teman-teman lain untuk menambahkan. Ayo boleh. Ayo boleh. Lampung. Dari Lampung ya, dan yuk. Yuk, Cing. Yuk. Biar kita dua-duanya.
developer dan ya yang berada di Jakarta, baik pun dari segala provinsi yang berada. Tentunya tujuan kita semua, terutama saya dari keluarga kucing Lampung, jauh-jauh datang ke Jakarta teman-teman, hanya untuk berpartisipasi supaya tidak ada perdagangan daging anjing dan kucing di bangsa kita Indonesia ataupun dimanapun, karena kita larang. Betapa kasihannya kita melihat di TikTok, di mana-mana, di sosmed, anjing didagangkan. Apa nggak kebeli gitu daging sapi atau hewan lainnya seperti ayam yang bisa dibeli gitu? Kenapa harus makan anjing dan kucing? Kan kasihan, itu hewan yang manis, yang imut, yang harus dipelihara, yang harus diperjuangkan hak mereka, karena mereka juga adalah makhluk dari ciptaan yang maha kuasa, yang punya hak untuk hidup bahagia seperti manusia, bukan disiksa ya teman-teman. Jadi dilarang di Indonesia diadakan perdagangan anjing dan kucing. Sekali lagi harus ditegakkan undang-undang yang benar-benar membuat jera para penyiksa anjing dan kucing atau hewan lainnya yang ada di Indonesia ataupun di provinsi-provinsi lain atau daerah negara lain. Jadi kita sini tujuannya semua teman-teman berpartisipasi. Satu, kita mengadakan di sini supaya kita bersatu untuk meminta kepada pihak MPR RI yang ada di Jakarta agar suara kita ini didengarkan, bukan hanya dilihat terus dipertontonkan. Tolong diusahakan benar-benar ya, supaya anjing dan kucing ini bagi penyiksa-penyiksanya diberi hukuman yang setimpal, bukan hanya diberi damai kemudian 2 minggu 3 minggu dilepaskan. Jadi begitu saja permohonan kami dari Bandar Lampung. Sebelum dan sesudahnya ada perkataan saya yang kurang, saya pribadi mohon maaf kepada Pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing yang ditolak, yang diterima hanya RUU pelarangan kekerasan terhadap hewan domestik. Sedangkan hewan domestik termasuk anjing dan kucing gitu. Jadi ini adalah ironis, sehingga hari ini kami mengadakan aksi dan juga menyoroti pendapat statement dari salah satu anggota fraksi DPR RI dari Balik yang menyoroti kinerja NGO. Bagi dia NGO tidak ada value-nya, organisasi masyarakat tidak ada nilainya bagi elektabilitas partai, yang mana itu adalah sangat salah gitu. Kami NGO, kami juga wakil masyarakat, dan kami melakukan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat dan Indonesia. Baik, untuk hari ini kita akan melakukannya dengan beberapa orang disingkat. Mungkin nanti ada perwakilan, silakan dari teman-teman organisasi. Jika ada perwakilan untuk orasi, boleh. Kita boleh pegang bannernya agar nanti sambil boleh masing-masing ambil banner dan sebagainya, berdirinya Excuse me. agak menghadap ke arah jalan raya agar nanti kelihatan bagus juga di foto. Oke. Oh, 2. Terima kasih. Sebagai perkenalan juga, ini adalah polisi. Kami izin memperkenalkan, kami adalah penyayang hewan dan kucing. Karena itu kami tidak suka kekerasan dan kekejaman. Kami melakukan aksi hari ini dengan sangat damai. Kami hanya meminta perhatian daripada anggota DPR RI Indonesia. Sebagai wakil rakyat, harusnya mereka menyerap semua aspirasi. Anjing sahabat manusia. Kita kedatangan juga dari tim AFG dari sosial. Silakan teman-teman bergabung. Sudah hampir sekian tahun Indonesia merdeka, dan baru kali ini kami pecinta hewan Indonesia melakukan aksi
damai lagi di depan gedung DPR RI. Bagaimana kita bicara tentang menjadi bangsa yang adil dan beradab jika kita masih membiasakan menerima kekerasan dan budaya primitif di negara kita? Mau sampai kapan dibiarkan? Sedangkan kita tahu negara maju sudah memperhatikan juga kesejahteraan hewan. Ini menjadi standar internasional juga. Kekerasan dan kekejaman harusnya tidak ada di negara kita yang terkenal akan dikenal sebagai negara ramah. Di DPR RI sekarang berjuang untuk anjing dan kucing. Ya, semangat terus teman-teman semuanya. Tuh, udah ada banyak banget. Cek. Bang, Ya, semangat. Indonesia bebas rabies. Bebas daging anjing pokoknya ya. ayo foto sini. Ya sini sama aku. Di Ini apa yang punya? Lampung lagi. Di Lampung. Nah, Apa namanya? kasih di bawah. Permisi. Oh iya, sehat, iya. Foto. 1, 2, 3. Ya, iya. Kalimatnya seperti ini. Dog meat free Indonesia. Gimana? Dog meat free sekarang juga. Indonesia kita jaga. Jaga rakyat, jaga negeri kita dari rabies yang merajalela. Oke, bisa? Latihan lagi. Sama dong, sama. Cek, oke. Dok, metri sekarang juga. Indonesia kita jaga. Jaga rakyat, jaga negeri kita dari rabies yang merajalela. Oke? Bisa? Bisa ya? Ini gak bisa soalnya. Oke, 1, 2, 3. Dong, istri sekarang juga.
Dok Meat Free sekarang juga. Indonesia kita jaga. Jaga rakyat, jaga negeri kita dari rabies yang merajalela. Siap, Meat Free sekarang juga. Indonesia kita jaga. Jaga rakyat, jaga negeri kita dari rabies yang merajalela. Nggak bisa. Sudah, bisa lebih kompak lagi? Bisa lebih kompak lagi? Supaya sampai ke media-media? Bisa ya? 1, 2, 3. Dok Meat Free sekarang juga. Indonesia kita jaga. Jaga rakyat, jaga negeri kita dari rabies yang merajalela. Oke, Dok Meat Free sekarang juga. Indonesia kita jaga. Jaga rakyat, jaga negeri kita dari rabies yang merajalela. Oke, sekali lagi. Dok Meat Free sekarang juga. Indonesia kita jaga. Jaga rakyat, jaga negara kita dari rabies yang merajalela. Ya, belum ya? Belum semua ini. Belum semua? Belum semua. Meat Free Indonesia. 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 Teman-teman, jangan lupa posting di Instagram, ramaikan, panaskan. Tag Meat Free Indonesia, tag sebar. Terserah mau tag saudara keluarganya, terserah. Teman-teman, silakan. Dok Meat Free sekarang juga. Ada udah briefing. Berhenti, stop. Jangan makan lagi. Membuat kita lebih kuat sebagai satu komunitas untuk menyuarakan undang-undang suara daging anjing yang kucing di Indonesia. Ayo, kita boleh mulai yang begitu ya. Silakan dulu. Baiklah teman-teman, ya kita akan berdoa semoga apa yang kita perjuangkan hari ini bisa dijabah dan diterima oleh Tuhan kita. Kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa dan khusus. Ya, doa mulai. Selesai. Amin. Kita akhiri dengan yel-yel terakhir ya teman-teman. Terakhir hari ini. Kalau besok masih ada lagi. Dok Meat Free Indonesia. Sekarang juga. Kita siap memang ya. Dok Meat Free Indonesia. Dok Meat Free Indonesia. Makan daging anjing dan kucing. Dok Meat Free Indonesia. Terima kasih teman-teman. Selamat berjuang. Boleh. Oke. Pamit ya. Permisi. Terima kasih teman-teman atas bantuannya. Abang. Bilang ya. Oke, Dok Meat Free Indonesia sekarang juga pokoknya ya. Pak, mohon maaf Pak ya, kalau Bapak masih mendukung teman-teman yang makan daging anjing, mendingan Bapak turun ya.